أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ungkapan yang terbaik sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Allah takdirkan kita masuk di tahun yang ke-2021 kecuali dengan satu kalimat yang terindah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan ke harian baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah, perputaran waktu adalah saat-saat di mana Allah berikan kesempatan buat kita untuk menambah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatap wajah Allah, hadirkan Allah. Niat ya Rabb, mulai hari ini ibadah saya akan jauh lebih baik dari tahun kemarin. Tahun yang akan datang akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun ini. Sehingga perjalanan waktu yang terus berputar akan menjadi kesempatan di mana Allah selalu menghapus dosa dan kesalahan yang kita punya, sehingga kita masuk kelompok mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkan perbekalan yang terbaik karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang sangat singkat ini saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang mendasar yang mesti kita pertajam di tahun ini. Yang pertama, sebagaimana mereka yang menginginkan kebaikan dan kebaikan mutlak yang memberikan penilaian hanya Allah semata. Baik menurut Allah, pasti baik menurut makhluknya. Tapi kalau kemudian standarisasinya adalah makhluk, maka tidak menjadi jaminan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah menawarkan di saat seseorang sedang krisis tentang kebaikan, maka yang pertama yang mesti kita lakukan adalah mempertajam hubungan baik kita kepada Allah yang telah menciptakan kita semua. Hal ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Pada saat kemudian para sahabat mereka tidak sepakat tentang nilai-nilai kebaikan, maka Allah turunkan ayat ini dan merupakan asbabun nuzul, memberikan informasi jelas terkait kriteria orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalimat sempurnanya adalah Allah mengabarkan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim
laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal maghrib walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabi. Jadi ada 5 pondasi yang pasti dikuasai oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, orang-orang yang menginginkan dan mengharapkan ridho Allah semata. Maka hal yang mendasar 5 yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi pakaian dalam hidupnya. Amana billah, dia beriman kepada Allah. Kenapa mesti beriman kepada Allah? Semua yang kita lakukan demi Allah dalam rekaman Allah. Maka muslim yang hebat, mereka yang mampu mengimani ada Allah di saat mereka melakukan kebaikan dan keburukan. Keren banget. Masuk 2021 ini sudah sempurna pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keimanan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yaumil akhir. Kita mesti sempurnakan nilai-nilai keimanan terhadap hari akhir. Banyak orang yang hari ini menganggap remeh perkara-perkara yang sesungguhnya akan menetapkan mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka tidak yakin dengan hari akhir. Padahal dalam Al-Qur'an dikabarkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jelas. Allah punya rekaman. Allah memberikan kebaikan dan keburukan buat mereka yang melakukan. Ini mesti dipertajam. Yang kedua adalah yang ketiga, wal malaikah. Kita mesti menyempurnakan nilai-nilai keimanan kita terhadap adanya para malaikat. Mereka tidak tidur, mereka tidak makan, setia mendampingi kita dimanapun kita berada. Kalimat berikutnya yang akan menyempurnakan iman seseorang adalah wal kitab. Maka sudah menjadi keniscayaan orang yang menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan, mereka sudah tidak ada lagi meragukan dengan kitab yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fihi." Tidak boleh ada keraguan dengan Quran. Tidak boleh. Kalau kemudian ada kelompok tertentu membandingkan dengan disiplin keilmuan dan aturan perundang-undangan yang lain, referensinya ternyata semuanya berhadir dari Quran. Maka Quran itu adalah dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan. Berikutnya adalah karena ada wasilah yang menyampaikan informasi kebenaran Al-Quran ini adalah wan nabiyyin, para anbiya, para nabi, para tabi'in, para ulama, orang saleh, orang-orang yang amanah hari ini. Mereka adalah perwakilan dari para anbiya yang sudah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama saya mengajak jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, pastikan perkara yang 5 ini menjadi menyatu dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu karena Allah semata. Yang kedua yang mesti kita pertajam adalah seiring waktu berputar, siapa mereka yang kemudian totalitas membangun hubungan baik kepada Allah, maka ajaran yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW totalitas memberikan layanan yang terbaik terhadap umat. Rasulullah dikabarkan dengan satu kalimat dan informasi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali memberikan rahmat bagi seluruh alam. Semuanya bersahabat. Kisah yang sangat masyhur, jamaah sekalian Allah SWT. Seorang alim, sahabat Rasulullah SAW, pada saat kemudian beliau yang biasa datang tepat waktu subuh, ada satu waktu beliau terlambat. Sudah terlambat kemudian bergegas mau ke masjid. Dihadapkan ada seorang Yahudi yang sudah tua yang dalam waktu sama beriringan di depan. Lihat akhlak beliau. Seorang alim dengan jasad, dengan tubuh yang kuat, tentu akan gampang dan mudah sebagaimana sahabat yang lain mendahului orang tua dari kalangan Yahudi tersebut. Tapi demi Allah, kesempurnaan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak sedikit pun ada potensi untuk mendahului orang tua dari kalangan Yahudi tersebut. Apa yang Allah berikan? Apresiasi, akhlak yang mulia yang diamalkan oleh seorang sahabat. Ternyata di saat salat subuh yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, rakaat yang kedua, di saat Rasulullah sedang ruku, ternyata pundaknya Rasulullah ditahan oleh malaikat Jibril. Allah Akbar. Para sahabat kemudian bertanya-tanya, ya Rasulullah, mada bikal yaum? Ada apa dengan kau hari ini? Salatmu rakaat yang kedua itu tidak sama dengan salatmu yang biasanya. Rasulullah kemudian menjelaskan, wahai para sahabat, aku tidak tahu sebelum aku mendapatkan kabar langsung dari seorang malaikat yang memegang pundak saya. Dengan izin Allah, kemudian malaikat hadir, ya Rasulullah. Kalau bahasa Jawa, punten, mohon maaf, Allah perintahkan saya di saat Rasulullah sedang ruku rakaat yang kedua, Allah perintahkan saya karena begitu cintanya Allah terhadap seorang hamba yang bernama Ali yang memuliakan seorang Yahudi yang sedang berjalan, memuliakan. Apresiasi Allah memerintahkan malaikat untuk menahan pundak Rasulullah. Tujuannya apa? Ternyata dengan senang hati seorang sahabat yang bernama Ali pada saat masuk dalam masjid, beliau begitu senang dan gembiranya, ternyata masih mendapatkan salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan terbangun. Kalau perkara hubungan, jangankan perkara orang yang satu akidah, orang yang di luar akidah mendapatkan hal yang positif dari orang-orang yang mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang benar. Kemudian yang ketiga, dalam waktu yang singkat ini saya akan menyabarkan bahwa tahun ini adalah tahun prestasi buat kita. Allah kabarkan dengan satu kalimat, lihat. Setelah Allah kabarkan di beberapa poin nilai keiman yang mesti kita kuasai, Allah kabarkan, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil, terus sampai akhir. Allahu Akbar. Lihat, Allah kabarkan orang-orang yang kemudian sudah menguasai standarisasi yang sudah digambarkan sama Allah di ayat sebelumnya, di kalimat sebelumnya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, keluarkan harta yang kalian cintai untuk orang-orang yang terdekat dengan Anda. Keren banget. Kenapa seperti ini? Rumusnya, wa atal mala ala hubbihi, berikan. Bukan minta, tapi berikan. Kenapa harus berikan? Secara otomatis orang-orang yang gemar memberi, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kekayaannya tidak ada rumusnya. Orang yang berani mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala jatuh menjadi habis hartanya, tidak ada rumusnya. Lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala seperti habbah, satu biji. Kalau dia keluarkan 100 juta muncul, kemudian menjadi 7 cabang, dan setiap cabang tersebut menjadi 100, dan 100 dikali dengan 7 cabang, Allah, 700. Jadi rumus, kalau kemudian ada orang-orang hebat di tempat ini, di kesempatan hari ini, di tahun ini, mereka gemar pertajam hubungan baik kepada Allah, pertajam hubungan baik dengan sesama, pertajam untuk memberi, beres negara, beres negara. Dan insya Allah orang-orang yang kemudian melakukan kebaikan tentu hanya mengharapkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa tahun ini adalah tahun prestasi buat kita semua. Allah kumpulkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjaga, yang sampai saudara yang tersakiti dengan keberadaannya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang peduli. Saya mengapresiasi luar biasa. Pertama, awal masuk ke Masjid Huda, barusan tadi, hari ini, saya melihat sudah tertumpuk makanan, ada 100 paket. Produknya produk lokal, satu kesatuan. Saya tanya pengurusnya, dari siapa ini? Lah, saya tidak tahu. Keren banget nih amalan ini. Jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hari ini orang berharap ingin menjadi orang sukses. Banyak mereka yang
berharap menjadi orang hebat, tapi kemudian peluang-peluang yang sudah Allah sediakan mereka tidak peduli. Apresiasi siapapun hari ini mengeluarkan harta terbaik untuk orang lain, untuk saudaranya, Allah akan ganti dengan 700 kali lipat, dan pastinya hidupnya akan bertambah berkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum